teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diputu Laksmita Dewi, absen 29. Halo semuanya, perkenalkan saya Farel Fahardian Bukori, nomor absen 6 dari kelas 101. Halo semuanya, perkenalkan saya Ikomang Bagus Pratnyana Putra, nomor absen 10 dari kelas 11. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin memberitahu tentang Kerajaan Kalingga. Pada Kerajaan Kalingga tentunya mempunyai sejarah yang sangat menarik ya teman-teman. Mulai dari sumber sejarahnya, kondisi sosial politiknya, dan tentunya ada peninggalan dari Kerajaan Kalingga itu sendiri ya teman-teman. Untuk itu, ayo simak video kami. Nyimaknya jangan setengah-setengah ya teman. Ayo nyimak sampai selesai. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau disebut juga Holing merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berada di pesisir utara Jawa Tengah sekitaran abad 7. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh dari sumber Tiongkok seperti tradisi, kisah setempat, dan naskah carita parahyangan. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang oleh Yifeng yang menyebut bahwa kerajaan ini dengan nama Holing Kalingga dan berlokasi di Copo, Jawa. Di dalam catatan itu disebutkan 1. Kalingga terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan. Kerajaan ini berada di antara Kamboja di sebelah utara, Bali di sebelah timur, dan Sumatera di sebelah barat. 2. Ibu kota kerajaan pada masa itu dikelilingi benteng yang terbuat dari tonggak kayu. 3. Raja tinggal di istana kerajaan yang tersusun atas bangunan bertingkat yang besar, mempunyai atap dari daun aren, serta singgasana dari gading gajah. 4. Penduduknya pandai membuat arak dari nira pohon kelapa. 5. Selain gading gajah dan cula, kerajaan ini menghasilkan banyak barang tambang berupa perak dan emas. Selanjutnya, kondisi sosial politik Kerajaan Kalingga. 1. Pusat pemerintahan. Kalingga diyakini memiliki pusat pemerintahan di daerah sekitar Sungai Progo. Lokasi pusat pemerintahan ini masih diperdebatkan di kalangan sejarawan yang kemungkinan di sekitar Blora dan Cepu yang terletak di Jawa Tengah. 2. Ekonomi dan pertanian. Kalingga diduga memiliki ekonomi agraris yang didukung oleh pertanian. Berdasarkan penemuan arkeologi, budaya pertanian seperti irigasi dan sistem pertanian teras mungkin digunakan. 3. Budaya dan agama. Kalingga dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Beberapa arca dan prasasti yang ditemukan menunjukkan adanya pengaruh agama Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakatnya. Kerajaan ini dipimpin seorang ratu yang bernama Sima yang memerintah dengan keras tetapi adil. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup aman dan makmur. 4. Pentingnya komoditas. Kalingga terletak di wilayah yang strategis, sehingga kemungkinan besar berperan penting dalam perdagangan di kawasan tersebut seperti emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Komoditas seperti rempah-rempah dan hasil pertanian dapat menjadi faktor penentu dalam daya tarik ekonominya. Yang kelima dari kondisi sosial politik Kerajaan Kalingga, yaitu keterbatasan sumber. Informasi tentang Kalingga sangat terbatas, dan sejarawan mengandalkan bukti arkeologi dan interpretasi dari sumber-sumber sejarah lainnya untuk memahami lebih lanjut tentang kerajaan ini. Namun, karena keterbatasan informasi yang ada, perlu diingat bahwa beberapa aspek tentang Kerajaan Kalingga masih menjadi subjek penelitian dan interpretasi. Konon, sepeninggalnya Sima yaitu Ratu Kerajaan Kalingga, Kalingga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Kalingga Utara atau dikenal dengan nama Bumi Mataram di bawah Sanaha atau cucu Ratu Sima. Yang kedua, Kalingga Selatan atau dikenal dengan nama Bumi Sambara di bawah Dewa Singa. Peninggalan Kerajaan Kalingga berupa candi, prasasti, dan arca. Yang pertama, Candi Bubrah. Kedua,
Candi Angin. Yang ketiga, Prasasti Tukmas. Keempat, Arca Batara Guru. Yang kelima, Arca Wisnu. Dan yang keenam dan yang terakhir, Prasasti Sojomerto. Nah, berikutnya adalah penjelasan dari candi, prasasti, dan arca peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang pertama, Candi Bubrah. Bukti peninggalan paling populer dari Kerajaan Kalingga adalah Candi Bubrah yang ada di Jawa Tengah. Letak candi ini berada di kawasan wisata Candi Prambanan. Lokasinya ada di Dukuh Bener, Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Bubrah dibangun dari batuan andesit sekitar abad ke-9 dan bercorak Hindu-Buddha. Nama Bubrah sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya rusak. Nama tersebut diberikan lantaran candi karena pertama kali ditemukan dalam keadaan sudah rusak. Candi Angin. Selain Candi Bubrah, Kerajaan Kalingga juga meninggalkan bukti bersejarah berupa Candi Angin. Letak candi ini berada di puncak Gunung Muria dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Tepatnya di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi Angin memiliki struktur batuan yang mirip dengan beberapa candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Candi Angin dibangun pada periode yang sama dengan Kerajaan Majapahit serta Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tukmas. Peninggalan Kerajaan Kalingga selanjutnya adalah sebuah prasasti yang bernama Tukmas. Nama lain prasasti ini adalah Prasasti Dakawu. Saat ini, Prasasti Tukmas berada di Kelurahan Lebak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tukmas merupakan prasasti yang dipahat pada permukaan sebuah batu alam. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Selain ada tulisan, prasasti ini juga ada beberapa gambar seperti bunga tanjung, perkakas, dan kendi cakra. Arca Batara Guru. Peninggalan Kerajaan Kalingga berikutnya adalah sebuah Arca Batara Guru. Arca ini ditemukan di kawasan puncak Gunung Muria. Lokasinya tepat di Desa Rahtawun, Kecamatan Keling, Jawa Tengah. Batara Guru merupakan dewa yang dipercaya oleh masyarakat Hindu sebagai penguasa 3 dunia. Ketiga dunia itu adalah dunia para dewa atau yang disebut dengan Mayapada, dunia bawah atau neraka yang disebut dengan Arcapada, serta dunia bumi atau manusia yang disebut dengan Mayapada. Arca Wisnu. Seperti yang kita ketahui, Wisnu adalah salah satu dewa utama yang dipercaya oleh umat Hindu. Dewa Wisnu dipercaya sebagai pemelihara dan merupakan tokoh yang suci serta memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nama Dewa Wisnu disebut pada kitab suci Weda. Dewa Wisnu digambarkan sebagai seorang dewa yang mempunyai kulit kebiruan dan memiliki 4 tangan. Masing-masing tangan Dewa Wisnu memegang sangkakala, gada, lotus, dan cakra. Arca Wisnu ini ditemukan di puncak Sangga Likur bersama arca lainnya. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto adalah sebuah prasasti Hindu peninggalan dari abad ke-7
atau abad ke-8 Masehi yang ditemukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini merupakan salah satu bukti sejarah penting yang mengungkapkan keberadaan kerajaan kuno di Indonesia, yakni Kerajaan Kalingga. Prasasti Sojomerto menjadi saksi bisu perjalanan sejarah karena masih memakai aksara Kawi kuno dan bahasa Melayu kuno yang diukir di atas batu andesit. Isi prasasti Sojomerto mengungkap tentang Dapunta Syailendra dan keluarganya. Baiklah teman-teman semuanya, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami tentang Kerajaan Kalingga. Semoga apa yang kami sampaikan dapat disimak dengan baik ya. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Kami tutup dengan pantun. Umur paman sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami pamit dan terima kasih.